Terima kasih para pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali dalam kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menjaga hati beliau agar hati yang bening akan menghadirkan energi positif. Ada beberapa hal yang kemudian oleh para ulama dijelaskan dalam banyak karya mereka. Di antara kiat-kiat yang ditempuh oleh seorang hamba Allah agar hatinya bisa menjadi damai, hatinya yang tadinya galau, gelisah, gundah berubah menjadi tenang dan tentram. Di dalam Al-Quran diberikan banyak resep-resepnya. Di dalam hadis Nabi juga dinyatakan demikian. Yang pertama yang mesti dijaga oleh seorang hamba Allah untuk meraih kebeningan hati adalah satu, yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan damai, hati akan tentram. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang paling mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan hati yang berzikir kepada Allah. Masalul ladzi yadhkuru rabbah. Perumpamaan orang hati yang hatinya senantiasa mengingat Allah. Walladzi la yadhkuru rabbah. Dan orang yang tidak mengingat Allah. Masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa obat hati untuk membersihkan hati dan jiwa kita adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hambanya yang senantiasa berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan, ketika dia duduk, wa ala junubihim, ketika dia terbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia senantiasa merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semesta ini semuanya berzikir kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah, cuma kita tidak memahami tasbih dan zikir mereka. Pemirsa Anyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah berzikir. Dan zikir yang paling hebat di antara banyak ucapan zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, zikir yang paling hebat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat membawa syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi zikir yang paling hebat adalah membaca Al-Quran, salah satunya. Karena makna zikir ini luas sekali maknanya. Makna zikir adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu makna pertama zikir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam karyanya Al-Adhkar. Ada juga makna zikir yang kedua adalah ilmu. Kita duduk di dalam majelis-majelis ilmu, itu juga disebut dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahla dzikri, ahli zikir. Maksud ahli zikir di sini ahli ilmu. Sedangkan makna yang ketiga daripada zikir disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga di dalam karyanya tersebut adalah orang yang melakukan aktivitasnya. Ketika seseorang bekerja, seseorang sedang melakukan aktivitasnya, itulah zikir orang tersebut. Polisi yang berada di samping jalan, itu zikirnya. Ustadz atau guru yang memberi pengajian, pelajaran, itu zikirnya. Seorang murid yang belajar dengan baik, itulah zikirnya. Seorang yang bekerja, itulah zikirnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam karya tersebut. Pemirsa Anyus TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama memperbanyak zikir. Yang kedua yang harus dilakukan adalah istighfar. Istighfar, senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajak
memanggil kita para hambanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk hambanya yang bertakwa, hambanya yang senantiasa beristighfar, hambanya yang senantiasa memohon ampunan atas setiap dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam turun dengan rahmatnya. Allah bertanya, fahal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun kepadaku? Fahal min taibin, adakah yang kembali kepadaku? Aku akan mengampuninya, aku akan ampunkan segala dosa-dosanya. Pemirsa Yusuf yang dirahmati oleh Allah, beristighfar merupakan kekuatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, wallahi inni la astaghfirullah aktsar min 70 marrat. Beliau Rasulullah figur yang maksum, terpelihara dari dosa. Beliau menyatakan, demi Allah aku setiap hari beristighfar kepada Allah aktsar, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih, bahkan beliau mencapai zikir beliau lebih 70, 100 kali setiap hari Rasul beristighfar. Bahkan beliau menyatakan, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang membiasakan lisannya untuk berzikir, beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi atas setiap persoalan yang dia hadapi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum, bermohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha mengampuni, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kalian apa yang kalian inginkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepadanya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat, senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan menyukai orang yang senantiasa membersihkan dirinya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Yusuf yang dirahmati oleh Allah, kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Tentu kita bisa mengambil beberapa pelajaran, bahwa yang pertama, hati manusia ini merupakan raja, di mana ketika hatinya baik, ketika hatinya terisi dengan cahaya zikir, cahaya istighfar, cahaya baca Al-Quran, maka ketika itu hatinya akan menjadi sumber inspirasi daripada kebaikan, sehingga lisan dijaga dengan baik, hati dijaga dengan baik, pergaulan dijaga dengan baik, perut dijaga dengan baik. Ketika itu semua dijaga, maka akan hadir hati yang bening, hati yang kelak bisa selamat, hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai hati tersebut, hati yang senantiasa tersemai dengan cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang mengikuti arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul merupakan pedoman kita, merupakan ikutan kita. Beliau disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala ahwali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Untuk apa? Untuk membersihkan hatinya, untuk menjaga kedamaian, ketentraman hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, sehingga kelak dia bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam golongan hambanya bertakwa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, kita telah sampai pada akhir pertemuan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.